Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Farhan. Saya dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem dan klasifikasi sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Soal kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Yang pertama, project manager. Project manager tugasnya memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek. Terus memberikan arahan dan dukungan untuk tim proyek. Menyusun dan mengkoordinasikan staf proyek. Yang kedua, business analis. Tugasnya membuat analisis bisnis secara terperinci, menguraikan masalah, dan menyediakan solusi untuk mengembangkan bisnis. Terus memahami kebutuhan pelanggan dan tujuan bisnis. Memberikan saran strategis mengenai penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada sistem analis. Tugasnya adalah menentukan lingkup sistem, mengumpulkan fakta, menganalisis fakta, mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem. Yang keempat, ada programmer. Tugasnya programmer itu merancang flowchart, terus menulis kode program. Yang ketiga, mendebugging. Yang kelima, ada change manager. Tugasnya itu mengevaluasi dalam rangka membantu user sistem untuk mengadopsi sistem baru dan menggunakan secara produktif. Yang keenam, ada user. Tugasnya user itu pengguna sistem yang sudah jadi. Soal yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Yang pertama, perencanaan. Proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini, diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses informasi gathering kepada pengguna. Yang kedua, ada analisa. Proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. Yang ketiga, ada perancangan. Perancangan adalah proses penentuan cara kerja dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file, dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan spesifikasi sistem. Keempat, ada implementasi. Proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Contoh kasusnya adalah dalam sebuah software adanya sebuah graphical user interface. Akan jauh lebih baik memudahkan pengguna software untuk berinteraksi dengan software, dikarenakan tampilan GUI akan jauh lebih meminimalkan kesalahan penggunaan dari user daripada aplikasi yang berbasis konsol. Selain itu, aplikasi yang menggunakan GUI akan jauh lebih menarik dan user friendly daripada aplikasi yang berbasis konsol. Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi yang akan dijalankan pada perangkat mobile atau handphone. Karena memang aplikasi mobile banking lebih ditujukan untuk mengimbangi mobilitas seseorang
dengan tetap dapat melaksanakan aktivitas perbankan. Aplikasi di sini bukanlah aplikasi besar yang berlevel enterprise, sehingga baris kodenya juga tidak terlalu banyak. Selanjutnya soal keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan, teknikal menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada, atau jika membutuhkan teknologi baru. Yang kedua ada ekonomik, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang ketiga legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Yang keempat ada operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang kelima ada schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Yang kedua ada faktor strategi. Yang pertama produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Yang kedua ada diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya, dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Yang ketiga ada manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi, menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dan soal kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai secara detail, waktu spesifik, dan hambatan biaya. Mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan rancangan sistem general. Tugas utama analisis sistem mencakup: pertama, menetapkan ruang lingkup sistem. Yang kedua, mengumpulkan fakta studi. Yang ketiga, menganalisis fakta studi. Yang keempat, mengkomunikasikan penemuan melalui laporan analisis sistem. Terus sistem analis yang sukses bergantung pada: pertama, fakta studi yang komprehensif. Yang kedua, teknik untuk mengumpulkan fakta studi. Yang ketiga, keterlibatan penuh pemakai. Yang keempat, perangkat pemodelan untuk menganalisis. Yang kelima, iterasi, penggunaan metode kuno untuk mengembangkan sistem. Yang pertama, penggunaan metodologi, perangkat pemodelan dan teknik yang kuno, metodologi yang tidak jelas atau didefinisikan kurang baik, template diagram alur cara lama, dan penggunaan banyak kertas. Yang kedua, sistem yang dihasilkan akan A. Sulit untuk dipelihara, tidak dapat digunakan tanpa perbaikan besar, tidak dapat diandalkan, sulit untuk dikembangkan. Terus penggunaan metode modern untuk mengurangi metode kuno. Jadi teknologi case, diagram Jackson, WO, tim SWOT, atau specialist with advanced tools. Terus ada alat dan teknik atau metode setiap tahap. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.